kamu boleh jeda, kamu boleh istirahat, capek, ngomong capek. Human being itu boleh capek kok, tanpa merasa bersalah. Sedih juga boleh, tanpa harus kuat terus. Boleh punya mimpi pribadi, boleh jeda, boleh bilang, aku juga butuh ditolong. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi di Cerita Sore. Dan pada sore hari ini kita akan bercerita mulai dari cinta hingga cita-cita. Banyak orang berpikir setelah menikah hidup ini akan langsung terasa tenang. Padahal bagi banyak perempuan justru di sanalah kebingungan baru mulai. Di usia sekitar 25 tahun, hidup berubah cepat. Peran bertambah, tanggung jawab datang bersamaan. Dan tanpa disadari, kita mulai bertanya dalam hati, aku ini siapa sebenarnya? Quarter life crisis bukan selalu tentang karier. Seringkali ini tentang identitas. Rasa lelah yang tidak berani diucapkan. Dan keinginan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah banyak peran. Di episode kali ini, kita akan berbicara jujur tentang menjadi istri, anak, kakak, sekaligus ibu. Tentang rasa bersalah, kelelahan, people pleasing, dan tentang bagaimana tetap menjadi human being tanpa merasa harus kuat setiap saat. Dan ini adalah ruang aman untuk bertumbuh pelan-pelan tanpa harus sempurna. Bersama saya, Sheila Rizky. Selamat sore, apa kabar Sheila? Selamat sore Pak Grego, kabar saya hari ini luar biasa Bapak. Oke. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini. Yuk Sheila, silakan. Baik Pak, mendengar opening dari Pak Grego tadi ya, sebenarnya di dalam hati itu agak tersayat ya Pak, karena itu sangat relate dengan apa yang saya pikirkan akhir-akhir ini juga yang membuat istilahnya galau seperti itu ya Pak. Mungkin kalau dari saya Pak, kepingin ada insight itu dari Pak Grego. Itu yang pertama adalah bagaimana cara kita itu menghadapi quarter life crisis di usia 25 tahun. Itu cara menghadapinya itu seperti apa? Wow. Ya, oke. Saya mencoba menjawab ya. Ini versi saya, mungkin versi orang lain juga ya. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa banyak orang mengira itu bahwa setelah menikah hidup itu jadi lebih tenang ya. Padahal apa yang terjadi bagi sebagian wanita justru dimulai fase kebingungan yang baru. Betul Pak. Ya, fase kebingungan. Karena apa? Hidupnya itu berubah itu bukan sedikit tapi total. Ya, dulu lajang, Betul. sekarang istri. Dulu kuliah, sekarang kerja atau mengurus rumah. Ya. Dulu ketika kuliah lingkungannya sebaya, sekarang lintas generasi. Betul. Ya, ada orang tua, ada mertua. Ya, kompleks. Wow. Ya, dulu Sheila dilayani, sekarang melayani, terutama suami. Dulu segala sesuatu disiapkan, sekarang harus menyiapkan segalanya sendirian. Betul Pak. Total kan itu? Total, sangat total. Nah, perubahan-perubahan ini datangnya bersamaan, tanpa jeda. Betul ya? Ya. Sama, semuanya serentak itu. Nah, kalau Sheila merasa capek atau bingung atau bertanya dalam hati, kok hidupnya berubah sejauh ini ya? Itu bukan salah sebetulnya. Dan bukan tanda tidak bersyukur sebetulnya. Itu tanda bahwa jiwamu sedang beradaptasi. Nah, itu sekarang saat yang kamu itu sedang beradaptasi. Nah, ketika beradaptasi itu, apa yang sering terjadi fase ini?
fase adaptasi. Yang sering bikin berat tuh bukan pekerjaannya sebetulnya, tapi kehilangan identitas lama. Iya. Dulu dikenal sebagai mahasiswa, sekarang nih aku siapa? Dulu aku bebas menentukan waktu, sekarang harus menyesuaikan. Iya. Ya kan? Betul, Pak. Dan yang paling sering nih, perempuan merasa tidak boleh mengeluh. Ya. Karena dianggap kalau mengeluh itu dianggap apa? Takut. Kalau dianggap tidak bersyukur. Lemah itu ya Pak. Tidak siap nikah. Istri yang kurang tangguh, kurang baik. Ya padahal mengeluh itu bukan berarti menolak peran ya. Mengeluh itu tanda hati sedang mencari keseimbangan. Ya, hati sedang mencari keseimbangan kalau mengeluh itu ya. Saya tahu Anda seorang yang perfeksionis ya. Ya, apa-apa kalau bisa kerjakan sendiri. Mengeluh itu pantangan, mengeluh itu tabu yang seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana menghadapinya itu? Pertama, terimalah bahwa hidupmu itu memang sedang bergeser. Ini bukan fase gagal loh, bergeser. Ini fase peralihan identitas. Yang dulu aku, sekarang menjadi kita. Ya, akunya jadi kita. Nah, yang pertama itu, bergeser jadi aku menjadi kita. Yang kedua, jangan dipaksakan bahwa dirimu itu langsung sempurna. Kamu orang perfeksionis, jangan dipaksa. Aku harus bisa, aku harus sempurna. Ya, menjadi istri sekarang perannya, menjadi pekerja, menjadi menantu, dan individu itu semua butuh waktu. Tidak ada yang langsung mahir. Tidak ada yang langsung mahir. Butuh waktu karena proses, semuanya menjadi proses. Lalu selanjutnya adalah komunikasikanlah, ngomong, bicaralah, ya, bukan merendam. Ya bicara dengan suami, ya. Bukan untuk menuntut, tapi untuk bercerita. Karena suami itu bukan hanya pasangan hidup sebetulnya, tapi teman untuk bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih matang. Betul, Pak. Ya, kamu punya suami dimanfaatkan dong. Nanti Jangan terlalu didiemin memanfaatkan aja. saya Pak. Kalau terlalu banyak Kamu cerita. menderita. Ya, dimanfaatkan. Kamu bukan hanya sekedar pasangan hidup, tapi teman untuk bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih matang. Itu tugasnya. Ya. Lalu selanjutnya, ini yang kamu masih membuat kamu menderita itu apa? Izinkan dirimu sendiri untuk punya ruang pribadi. Maksudnya apa? Menikah itu bukan menghapuskan siapa dirimu dulu, tapi kamu boleh punya mimpi, boleh punya minat dan boleh punya jeda. Enggak terus-terusan. Mau istirahat dong. Iya Pak, betul. Kadang terlalu apa ya Pak, istilahnya geber gitu ya, terlalu ngeforsir. Nah, saya ingin pesan sama Sheila ya. Mungkin banyak perempuan yang lain juga ya. Bahwa menjadi istri itu bukan kehilangan dirinya. Justru yang tugas terpenting adalah menemukan kembali dirimu. Apa? Dalam peran yang baru. Ya, Pak. menemukan dirimu dalam peran yang baru. Kalau dulu sebagai lajang, sekarang menjadi istri kan peran yang baru. Quarter life crisis itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu tanda kamu sedang belajar hidup. Belajar hidup apa? Belajar hidup yang sesungguhnya. Kalau hari ini terasa berat, ya, beri waktu pada dirimu sendiri. Pelan-pelan, ya, hari ini mungkin belum selesai atau belum rapi, tapi jangan lupa kamu saat ini sedang bertumbuh. Ya, sedang bertumbuh. Nggak bisa bertumbuhnya instan. Ya, perempuan yang berani berproses itu akan menjadi istri yang kuat.
bukan karena sempurna seperti kamu, pengennya perfeksionis. Tapi karena sadar bahwa berproses itu penting dan harus dijalani. Dan butuh waktu. Berarti sebetulnya kita tuh nggak kehilangan jati diri kita ya Pak ya di Enggak usia lah. 25. Tapi lebih ke kita itu gimana bisa berproses untuk kita menjalani peran yang baru. Seperti itu Betul, ya Pak. betul. Ya, diterima aja lah. Hilangkan kata-kata sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Tuhan. Ya, jadi kalau salah-salah dikit, kurang-kurang dikit gitu ya, kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri. Karena aku manusia, bukan yang berkuasa. Gitu loh ya, Ya, Pak. supaya kamu tidak menderita. Menderita sendiri ya Pak ya Iya, jadinya. yang membuat menderita dirimu sendiri kok. Tapi berbicara juga tentang menyalahkan diri sendiri gitu Nah, ya Pak ya. itu. Karena dari quarter life crisis yang dihadapin tadi dengan juga kita menjalani berbagai peran juga dan kita harus beradaptasi dengan peran tersebut. Itu seringkali juga itu ada rasa feel guilty Pak atau rasa bersalah. Nah, Bersalah. seperti yang Bapak sampaikan mungkin Bapak ngelihatnya saya perfeksionis gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal kecil itu yang terasa belum sempurna gitu Pak, itu jadi ada hal yang timbul itu jadi merasa ada apakah aku ini salah kayak gitu, feel guilty-nya itu loh Pak yang bikin kita tuh ngerasa jadi beban seperti itu. Ya, jadi gini loh ya. Orang itu kalau istilah bahasa Jawanya ndablek ya. Itu bahagia. Iya sih. Karena nggak mikirin apa-apa. Orang Betul, ndablek, betul. alah masih ada hari esok. Alah masih bisa dikerjakan tidak hari ini. Bahagia. Orang-orang ODGJ. GJD itu kan nggak pernah Berpikir sedih ya. gitu ya Pak ya. Sehat loh orang itu. Iya, Nggak betul. jalan kemana-mana nggak pakai pakaian. Iya. Ya compang-camping kemana-mana bawa apa-apa. Sehat. Iya betul. Coba aku nggak pakai pakaian hujan-hujan itu masuk angin. Ya, Betul, karena dia nggak punya beban, nggak punya pemikiran yang macam-macam gitu. Nah, yang penting bagaimana berhenti menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah yang berlebihan. Iya. Saya kan begitu. Iya Pak, saya mungkin Bapak ngelihat saya pertama juga kelihatan ini ya Pak. Ya tadi Jadi- ketemu aja udah kelihatan ini orang perfeksionis ini. Ya, Aduh, ya nah, Pak. justru itulah yang sering menyakiti kita. Bukan keadaannya, tapi suara yang ada di kepala sendiri ini yang terus berkata, ini semua salahku, ini aku yang salah. Gitu. Kamu kan selalu ngomong gitu. Iya, itu betul sih Pak. Ya, kenapa banyak perempuan setelah menikah itu mengalami satu hal yang sama, yaitu apa? Itu manusiawi. Yaitu apa? Mudah merasa bersalah. Semua wanita yang baru temanten baru menikah itu, ya, kalau capek misalnya, itu merasa istri itu kurang baik gitu loh. Itu pemikiran sendiri sih. Betul sih Ya. Pak. Yang sebenarnya yang lebih berisik tuh ya dari pikiran juga karena kita Dari kepalamu jatuhnya, sendiri. menyalahkan diri Iya. sendiri kan dari pikiran kita juga ya Pak ya. Ya, kamu sedang capek aja, salah kok, merasa salah kok. Betul. Itu Iya kan? kerap kali terjadi. Ya, wah nanti kalau aku nggak kerja, aku capek begini dikirain aku malas atau aku jadi istri yang kurang baik gitu, mikir gitu ya. Betul. Kalau Pak, ingin pikirannya. mencari waktu sendiri, ya, mau apa itu dikira nanti egois. Iya. Selfish enggak apa ya Pak. Jadi ya itu jatuhnya banyak karena pikiran yang berisik itu jadi banyak menyalahkan Iya. diri sendiri. Kalau yang ini satu, ini yang satu ini belum bisa menyelesaikan semua, kamu menganggap dirimu aku gagal. Iya. Seperti itu kan. Ya, padahal seringkali ya, yang terjadi itu bukan kesalahan, tapi itu adalah namanya proses belajar. Semuanya harus jadi proses, kamu hargai proses. Hasil itu nanti belakangan. Kalau prosesmu benar, itu nanti hasilnya akan bagus. Maksimal. Nah, yang penting kenapa rasa bersalah itu muncul ya? Karena sejak kecil ya, ibu kita ini termasuk ibu saya, banyak mengajari anak perempuannya terutama
dibentuk ibunya untuk apa? Menyenangkan orang lain, Betul. melayani orang lain. Ya, ibumu terhadap bapakmu itu luar biasa pasti. Iya. Betul, Pak. Wah, bapak itu Sangat. seolah dimanjakan. Iya. Apa-apa bapak. Iya. Semuanya itu bapak. Gitu. Akhirnya kamu dididik seperti itu. Itu orang tua dulu seperti itu. Iya. Termasuk saya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya di well prepare lah Pak Iya. istilahnya. Ya, menyenangkan orang lain, tidak merepotkan orang lain. Selalu bisa mengurus segalanya secara mandiri. Itu kan yang diajarkan orang tuamu Betul. pada kamu. Iya, betul. Nah, akhirnya ketika ada yang tidak beres, refleksi utamanya bukan bertanya apa yang bisa dipelajari, tapi apa salahku? Ya enggak? Iya, betul Pak. Kalau salah harusnya, kok salah kenapa ya? Ini akan bisa dipelajari, apa yang dia pelajari supaya tidak salah gitu. Tapi kamu udah aku salah. Nah, setelah menikah bebannya bertambah karena statusnya sebagai istri kan gitu ya. Iya. Sebagai menantu, sebagai apalagi masih kalau kamu bekerja, sebagai pekerja, Yes, sebagai anggota keluarga yang baru di kalangan mertua. Iya, betul. Mertua ya betul. Ya. Pak. Yang semuanya itu seperti apa? Menunggu kita agar kita selalu benar. Ya. Aku tidak mau kelihatan salah di hadapan mertua. Betul Pak. Itu yang sekarang. Yang penting kamu harus bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Menyalahkan diri sendiri itu bukan dengan menyangkal kesalahannya, tapi dengan berhenti menghukum diri sendiri terus-menerus. Berhentilah kamu menghukum dirimu terus-menerus. Ya, Pak. Kalau memang ada yang kurang pas, ya belajar lagi dong. Ya, Ya. belajar lagi. Karena kamu proses belajar. Lalu lanjutkan hidup, jangan tinggal terus di zona apa? Zona penyesalan. Ya. Kemarin kau tidak bagus kenapa ya? Kamu menyesal. Habis tenagamu untuk berpikir penyesalanmu itu tadi. Jadi malah nggak fokus ke Iya, berproses lagi. Yang sudah ya sudah lah. Kamu tahu, oh yang sudah saya salahnya di sini. Saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Saya mempunyai sesuatu yang baru lagi. Makanya belajar itu harus. Menghukum diri sendiri itu capek dan tidak menyelesaikan apa-apa. Betul Pak. Ya. Lalu selanjutnya apa? Izinkan dirimu jadi manusia bukan mesin. Mesin itu bisa diprogram. Mesin itu bisa dijalankan 24 jam tanpa istirahat. Ya. Tapi kamu boleh capek kok. Kamu boleh bingung kok. Kamu boleh salah juga kok. Enggak apa-apa, itu manusiawi. Semuanya itu tidak membuat kamu jelek kok. Hanya membuatku menjadi manusia selangkah lebih maju. Ingat itu ya? Ya, itu yang Nah. kadang susah untuk ini Pak. Ya itu karena tidak menerima tadi dan menyalahkan diri sendiri. Jadi dari situlah munculnya dan kesulitannya. Ya, yang penting sadari itu. Karena apa? Karena kamu bukan mesin, tapi manusia. Manusia itu punya emosi, punya energi yang bisa habis. Ya. Juga punya hari-hari, kadang-kadang harimu kuat, kadang hari-harimu itu lemah gitu ya. Kan manusia seperti itu, manusiawi, bukan mesin. Mesin itu bisa style speednya kencang tuh bisa. Ya kan ya? Ya. Kamu kencangnya jatuh nanti seperti itu. Betul Pak. Kalau kamu capek itu tandanya kamu itu hidup. Kamu sedang berproses dan berusaha. Iya. Ya? Tetap ya manusiawinya seperti itu ya Pak ya. Iyalah. Oke Pak. Kamu menyiksa dirimu sendiri dengan apa yang ada di kepalamu sendiri ya. Iya. Ya? Betul. Sering kalinya seperti itu. Dan juga berkaitan juga nih Pak dengan yang saya pikirkan lagi ini. Gimana caranya bisa menjalankan 4 peran sekaligus gitu. Saya juga sebagai seorang istri, lalu saya juga sebagai seorang anak, juga sebagai seorang ibu,
Terus juga saya juga sebagai seorang pekerja, juga sebagai seorang menantu seperti itu Pak. Jadi itu kerap kali itu menjadi apa ya istilahnya pikiran untuk apa ya yang mengganggu pikiran gitu Pak untuk saya karena terlalu banyak peran yang saya harus jalani di usia yang mungkin terbilang masih muda ini ya Pak ya. Terus juga memang tidak adanya sosok seorang figur ayah gitu dari sini. Ayahmu sudah tiada. Tidak, tapi berpisah seperti itu. Jadi memang ya beratnya di situ sih Pak. Jadi Kamu saya anak pertama. Anak pertama. Jadi menggantikan peran ayahmu pasti. Dari usia 15 tahun. Wow. Oke. Itulah salah satu hal yang menyebabkan kamu harus perfeksionis karena kamu juga sebagai anak pertama juga menggantikan ayahmu sekarang. Dimaklumi. Harus tough dan jadi keras Pak. Oke. Memang ada perempuan yang bukan hanya menjadi istri dan ibu saja ya, tapi Anda juga anak pertama, sebagai kakak pengganti ayah, bener ya? Betul. Dan tetap harus menjadi manusia yang biasa. Anda bukan jadi orang yang super, ya. Dan seringkali semuanya datang bersamaan. Itu yang berat itu semuanya datang bersamaan. Nah, apa yang harus kamu pikirkan? Yang pertama kamu harus sadar, benar-benar harus disadari ya. Tidak semua peran itu harus dijalani dengan porsi yang sama setiap saat. Ya, nggak mungkin kamu bisa. Masalahnya bukan di banyaknya peran, tapi karena kita merasa harus sempurna di semua lini sekaligus. Kamu kan orangnya begitu. Iya Pak. Jadi mau perfect di semua tempat. Ya padahal hidup itu bergiliran. Ya, bukan serentak. Lalu bagaimana cara menjalani banyak peran itu tadi? Sadari bahwa kamu itu tidak menggantikan ayah. Sebagai kakak, kamu boleh hadir dan peduli. Tapi kamu bukan figur yang harus menyelesaikan segalanya. Bukan. Apalagi kamu sudah berkeluarga sekarang. Ya, bukan menyelesaikan segalanya. Kamu hadir boleh, tapi tidak harus menyelesaikan segalanya. Membantu itu baik. Tapi mengorbankan diri sampai habis itu tidak baik dan itu berbahaya. Ya, itu tadi yang peran sebagai ayah itu tadi. Lalu kedua, dalam pernikahan, ya, kamu itu berpasangan. Bukan pekerja penuh waktu tanpa libur. Menjadi istri atau ibu, ya, kamu sudah punya anak 1,5 tahun ya hari ini, ya. Iya betul Pak. Ya, itu apa? Istri dan ibu itu peran mulia menurut saya. Tapi bukan berarti menghapus kebutuhanmu sebagai manusia. Ya, maksudnya apa? Kamu kalau mau lelah, kamu boleh bicara kok sama suamimu, saya capek gitu loh. Aduh Pak. Boleh kamu bicara seperti itu. Kamu boleh jeda, kamu boleh istirahat. Capek, ngomong capek. Ya, kamu boleh jeda kok, kamu boleh istirahat. Itu wajar. Maaf ya Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar pulang dari sini lega kamu ya. Kamu bilang capek. Ya, kamu boleh jeda. Kamu gak egois kok. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Gak apa-apa. Nangis itu wajar. Ya. Kamu jangan merasa berharga kalau capek. Wah. Banyak perempuan merasa dirinya berharga kalau capek ya. Kalau belum capek itu merasa belum cukup. Seolah-olah kamu masih punya tenaga. Berarti belum berbuat apa-apa. Padahal capek itu bukan bukti cinta loh. Ya, bukan bukti cinta. Capek itu juga bukan tanda kamu orang baik.
Ya, inilah kalau kamu sampai kecapean, ya, nangis sendirian dan tidak punya tenaga buat diri sendiri, itu bukan tanda kamu hebat loh. Itu tanda kamu apa? Itu tanda kamu terlalu memaksa dirimu sendiri. Hidup itu bukan seberapa habis kamu dipakai, tapi soal bagaimana kamu tetap bisa bertahan dengan waras dan tenang. Iya, Pak. Ya, kamu harus waras dan ya, kamu harus tenang. Kamu nggak boleh mengorbankan diri sampai habis supaya dianggap cukup gitu loh. Ya. Selanjutnya, kamu harus bisa merawat satu peran yang penting yang tidak boleh dilupakan itu, yaitu apa? Menjadi manusia. Iya. Manusia itu boleh capek, boleh tidak kuat setiap hari, boleh punya mimpi sendiri. Iya. Tadi kalau peran human being ini mati, ya semua peran lain ikut melemah kok. Betul, Pak. Karena apa? Human being itu adalah menjadi diri sendiri sebagai manusia, bukan hanya sebagai peran. Iya. Bukan hanya anak pertama, Iya. bukan hanya kakak, bukan hanya istri, hanya ibu, tapi manusia yang apa? Yang punya rasa. Iya. Yang punya rasa. Punya batas dan punya kebutuhan. Human being itu boleh capek kok, tanpa merasa bersalah. Sedih juga boleh, tanpa harus kuat terus. Boleh punya mimpi pribadi, boleh jeda, boleh bilang aku juga butuh ditolong. Ngomong, Aduh, Pak. ngomong aku boleh ditolong. Jangan kamu garap sendiri di itu. Itu sih Pak yang sering jadi lupa karena saking menjalani banyak peran dan ke dirinya sendiri itu jadi menjadi manusianya yang sering dilupakan. Bener, karena human being itu bukan peran ya, tapi keadaan batin. Betul, Pak. Keadaan batin. Kenapa ini penting? Kalau kamu kehilangan dirimu sebagai manusia, semua peran lain akan dijalani dengan lelah dan terpaksa. Iya. Betul, Pak. Peran bisa dijalani, tapi kalau manusianya habis, semuanya runtuh. Betul, Pak. Yang sering terlupakan. Semangat. Harus Yo. semangat, Pak. Saya jadi malu sebenarnya ya Pak karena nggak seharusnya Oh, nggak apa-apa. menangis di sini. Ini orang yang 9 nangis di situ. Orang yang ke 9 kali nangis di situ. Sebenarnya nggak pengen Pak karena pengennya ya dapat insight dan bisa lebih positif lah nanti Ya. setelah pulang dari sini. Tapi ternyata ada bagian atau sisi dari manusiawi saya yang mungkin ya setelah mendapatkan wejangan dari Bapak itu jadi apa ya istilahnya tersentuh gitu Pak. Jadi nggak bisa menahan. Nggak apa-apa, menangisnya. manusiawi gitu. Iya. Ya, yang penting nanti kamu pulang dari sini sudah agak lega, ada masukan, ada insight dan Iya. sebagainya gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, nangis saja. Nggak ada yang larang kok. Kalau ini Pak, tadi masih berkaitan juga ya dengan peran itu. Nah, karena Bapak bilang saya orangnya perfeksionis, nah timbullah ambisi di situ Pak. Dari semuanya itu, pengen semuanya itu perfect, pengen semuanya itu sempurna, nggak ada salahnya. Terus juga selain perfeksionis, mungkin saya people pleaser juga Pak. Jadi pengennya itu bahkan ya ke suami sendiri aja tuh bener-bener maunya tuh ya bener-bener melayani kayak gitu tanpa ya apa ya Pak maksudnya jadi nggak ngelihat kapasitas diri kita sendiri gitu. Jadi ya maunya karena ada ambisi di situ untuk semuanya perfect. Jadi ke dirinya sendiri itu kelelahan seperti itu Pak. Kalau seperti itu gimana Pak cara kita bisa menghandle-nya? Banyak wanita yang kelelahan ya. Itu bukan karena peran, tetapi karena ingin sempurna di semua peran sekaligus. Betul.
ingin jadi anak pertama yang kuat, kamu ingin jadi kakak yang selalu bisa diandalkan, ingin menjadi istri atau ibu yang tidak pernah kurang, Iya. dan tetap ingin jadi orang yang menyenangkan semua orang. Iya. Kan gitu lah kamu. Betul. Kayak gitu, Nah. Pak. Masalahnya tidak semua orang itu sanggup, Betul. ya. Tidak semua orang itu sanggup menyenangkan semua pihak tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Kalau kamu terus berkata, iya Pak, itu semua orang, maka yang paling sering kamu kecewakan justru siapa? Dirimu sendiri. Ya. Iya, Pak. Mengendalikan ambisi sempurna dimulai dari satu kesadaran sederhana ya. Bahwa hidup itu tidak minta kamu itu sempurna. Tapi hidup itu minta kamu cukup. Tidak semua peran harus maksimal setiap hari. Ada hari kamu kuat sebagai istri, tapi biasa saja sebagai kakak. Tidak semuanya harus kuat. Ada hari kamu hadir penuh sebagai ibu, tapi lelah sebagai anak. Iya. Ya? Betul. Itu nggak salah. People pleasing yang kamu maksud itu sering muncul karena takut mengecewakan. Iya. Ya? Padahal mengecewakan orang sesekali itu jauh lebih sehat daripada kehilangan diri sendiri terus-menerus. Ya? Iya, Pak. Mengecewakan orang sesekali itu jauh lebih sehat daripada kamu kehilangan dirimu sendiri terus-menerus. Ya? Iya, Pak. Gak apa-apa. Habis nanti kamu. Kamu harus belajar berkata, aku capek. Belajar berkata gitu. Kamu simpen terus. Kamu capek ya, jangan sampai ada orang tahu kalau aku capek. Aku tuh kuat, aku tuh bisa. Sekarang mulai setelah pulang dari sini nanti. Kamu belajarlah berkata bahwa aku capek. Aku belum sanggup. Aku butuh waktu. Ya. Iya, Pak. Itu bukan tanda kamu lemah kok. Tanda kamu jujur pada dirimu sendiri. Kamu gak harus jadi orang yang paling bisa. Enggak. Tapi kamu hanya perlu jadi orang yang masih bisa bernafas dengan tenang. Ya. Jadilah orang yang bisa bernafas dengan tenang. Jangan ketika kamu bernafas saja kamu mikir. Iya, betul, Pak. Ya karena apa? Kalau kamu sudah terlalu lelah dan kosong, maka tidak ada lagi yang bisa kamu berikan kepada siapapun. Hampa. Justru malah lebih fatal ya, Pak ya. Fatal. Janganlah. Karena ya gitu sih Pak, kadang mau ngomong capek aja mikir terus nggak salah kan saya? Iya, nggak pernah minta tolong itu hampir nggak pernah sih Pak. Walaupun mungkin karena sekarang saya kan juga bekerja dari rumah juga Pak sekarang. Jadi bekerja dari rumah biar bisa sambil ngelihat anak gitu, bisa take care anak kayak gitu. Terus juga ketika suami udah pulang tuh saya bisa ngelihat saya udah di rumah seperti itu. Terus juga masih mengerjakan pekerjaan rumah. Nah sebenarnya semuanya itu membuat apa ya Pak, overwhelmed lah, merasa kelelahan sendiri. Tapi ya selama ini sih belum pernah untuk diomongin tuh belum pernah. Ya. Kayak semuanya ya running well aja gitu Pak. Kulitnya, Iya, dalamnya beda. Iya. Itu sih Pak yang harus lebih banyak belajar. Kamu biasa jadi orang yang mandiri. Iya. Independen. Karena independen Pak. Karena dari independen itu juga tuh gini ya Pak. Mungkin karena latar belakang ya. Iya, latar belakang. ibu tadi. Itu terus kurang sosok peran seorang ayah juga. Jadi saya tumbuh itu jadi wanita yang independen. Bahkan teman-teman kuliah itu waktu saya menikah Pak. Ini fun fact-nya. Ada satu teman saya itu bilang kayak gini. Akhirnya independent woman ini menikah. Karena sebelumnya saya nggak ada pikiran Pak untuk Kamu menikah, dijuluki punya anak. independent woman ya? Di kuliah seperti itu. Jadi Hebat.
menikah itu teman-teman juga kaget gitu karena nggak akan berpikir seperti itu. Nah, kalau menjadi independent woman setelah menikah ini itu apakah gimana ya Pak? Apakah itu baik gitu? Karena dari sisi independent woman tersebut saya itu jadi berusaha untuk menghandle semuanya itu sendiri. Tidak Nggak merepotkan mau- orang lain. Nggak mau merepotkan orang lain sama sekali Pak. Even suami saya itu mungkin bisa ditanya Pak. Kayaknya saya hampir seneng loh. nggak pernah minta tolong. Jadi bahkan dari segala sisi ya Pak. Mungkin kalau sharing perasaan iya, tapi kalau dari segala sisi mulai dari pekerjaan rumah, mulai dari ngurus anak dan segala macam kayak gitu, hampir yang bisa saya kerjakan tuh selalu saya handle. Bahkan ini Pak, saya juga tetap ngotot untuk tetap bekerja juga kayak gitu. Jadi memang apa ya? Independent woman itu masih ada di diri saya seperti itu Pak. Itu gimana Pak? Biar apakah itu tuh sesuatu yang baik sebenarnya atau tidak? Ya, menjadi perempuan yang mandiri itu baik. Bisa mengurus diri sendiri, kuat, tidak tergantung pada siapapun. Nah, masalahnya setelah menikah itu pertanyaannya bukan lagi aku bisa sendiri atau tidak. Tapi melainkan apa? Aku mau berbagi atau tidak. Iya. Oke? Oke Pak. Kalau dulu aku bisa sendiri. Sendiri. Sekarang aku bisa berbagi atau tidak. Itu masalahnya kalau sudah menikah begitu. Karena dulunya satu. Sekarang dua menjadi satu. Iya. Ya. Nah itu loh. Kalau menjadi independent woman berarti selalu menghandle semuanya sendiri ya. Iya. Tidak mau merepotkan siapapun, bahkan tidak mau minta bantuan suami. Iya. Seperti yang Anda katakan, itu bukan lagi mandiri loh. Itu itu tetap memikul hidup sendiri. Sendiri. Padahal pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling kuat, Iya. tapi siapa yang mau saling menopang. Iya. Suami itu bukan orang yang harus selalu dilindungi dari kerepotan loh. Ya, Iya Pak. suami itu adalah peran hidup. Partner hidup maksud saya. Suami itu adalah partner hidup. Yang justru perlu tahu kapan istrinya lelah. Ngomong kalau lelah sama suami ya. Kalau kamu selalu berkata, aku bisa sendirian. Lalu apa yang terjadi? Semuanya sendirian. Lama-lama suami tidak tahu loh di mana dia itu dibutuhkan. Iya. Kadang takutnya kayak gitu sih Pak. Ya. Karena Semuanya sudah serba oke. Iya. Jadi aku nggak dibutuhkan apa-apa ya. Malah bingung loh suami sebetulnya. Iya Pak. Loh iya, kalau saya jadi suami, apa sih peran saya sebagai suami sekarang? Semuanya sudah oke. Istri saya sudah oke semua, jadi malah blow on nanti suaminya. Iya sih Ya, Pak. nggak ngerti. Amit-amit misalnya, kamu tinggal seminggu keluar kota, suami sendiri ngurusin anak, blow on dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti peran, karena Iya sih, semuanya sudah beres kamu siapkan. Jadi menurut saya ya, menjadi perempuan mandiri setelah menikah itu artinya apa? Tahu kapan bisa berdiri sendiri, tahu kapan perlu bersandar, Iya. ya, dan tidak malu untuk minta tolong. Iya Pak. Sekali lagi, tahu kapan berdiri sendiri, Iya. tahu kapan harus bersandar, dan tidak malu untuk minta tolong. Itu bukan lemah. Ya. Jangan kamu punya pikiran itu lemah itu. Itu dewasa dalam relasi. Nah, dewasa dalam relasi itu apa? Bahwa saat dimana kamu tidak merasa harus kuat terus dan tidak takut terlihat di depan orang lain yang kamu cintai. Karena pernikahan itu apa? Bukan tempat untuk membuktikan kemandirian, Iya. tapi tempat belajar percaya dan berbagi beban. Oke. sampai emosi saya. Jangan emosi Pak, nanti. Oh, enggak. Kamu tanyanya sekitar itu terus masalahnya gitu loh. Janganlah seperti itu. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Kamu akan bertahan berapa lama? Tubuh ini punya batas loh. Kalau kamu pressure terus,
jeblos nanti. Iya sih Pak, tetap jadi diri sendiri juga yang kewalahan pada akhirnya. Nah, kamu harus bersandar, kamu harus minta tolong, Iya. kamu harus berkata, aku capek. Iya. Seneng loh punya istri kamu. Enggak juga Pak. Oke, Ya, oke Pak. Jadi dari semua conclusionnya memang pertama saya harus ini ya Pak, harus self love ya, harus mencintai diri saya sendiri, yes. harus tahu kapasitas saya menjadi manusia. Terus juga boleh kita itu menjalani semua peran sekaligus, tapi enggak yang kita tuh harus selalu sempurna itu ya Pak. Ya, Terus juga untuk dalam pernikahan itu memang ya harus ini ya Pak, harus Berbagi. dijadikan partner, harus sharing gitu ya Pak, harus sharing, harus minta tolong kalau memang kita kapasitasnya udah nggak bisa kayak gitu, harus nggak malu untuk bilang capek. ya. Jadi Oke. biar bisa orang lain tuh bisa ngerti kita juga ya Pak. Oke, dari 1 sampai 10 nilaimu 10 loh. Apa yang saya katakan masuk semua. Kalau nggak masuk saya nggak nangis ya Pak tadi. Tapi memang ya itu sih Pak, tujuan kesini karena kan saya beberapa kali juga ngelihat podcastnya Pak Grego juga. Jadi memang pengen dapat insight yang lebih wise lah, apalagi dengan pengalaman Bapak yang luar biasa ya perjalanan hidupnya itu sih Pak. Oke, Terima kasih banyak Pak Grego atas Baik. banyak masukan, insight, terus juga diomelinnya juga ya Pak ya. Terima kasih Pak, Gak bikin apa-apa. saya jadi lebih sadar lah, lebih aware untuk bisa ngelihat diri saya sendiri tanpa kehilangan diri saya. dengan senang hati saya juga berbagi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saudaraku, kalau ada satu hal penting dari semua yang kita bahas hari ini, itu adalah hidup tidak meminta kita sempurna, tapi hidup itu meminta kita sadar bahwa capek itu bukan dosa, butuh bantuan itu bukan kelemahan, dan berubah itu bukan tanda kita salah jalan. Menjadi istri, anak pertama, kakak, ibu, dan perempuan mandiri bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling jujur pada batas dirinya sendiri. Quarter life crisis bukan akhir, itu tanda kamu sedang belajar hidup yang sesungguhnya. Kalau hari ini hidupmu terasa belum rapi, tidak apa-apa. Kamu tidak tertinggal, melainkan kamu sedang bertumbuh. Saya Grego Julius, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa!